Diri yang dinamakan tawa nafas ini adalah diri yang beribadah. Apa yang dilakukan oleh jalur makomnya kodrat tanafas, yaitu melakukan ibadah zikir tanafas ini dalam masa kodrat alif kepada alif, menjaga hubungan batin Allah dengan asmanya dan menjaga batin Tuhan dengan husnanya. Sebagaimana yang pernah kita pelajari, kalimat-kalimat yang akan disampaikan oleh keakuannya dengan kalam hu, dan kalimat-kalimat wujud yang akan ditajalikan dengan batinnya sendiri dengan kalam Kita tahu kalau ini adalah sebuah kodrat batin perpaduan dari batin dan Ih adalah sir rahasia dan adalah zat awal. Kalau sudah zat awal dan sir dan menyatu menjadi satu batin yang maujud disebut dalam untuk tajali. Untuk itu alam batin diri batin tidak bisa dipisahkan, sebagaimana penghimpunan kodrat daripada zikir tanafas menjaga keberadaan batin alif tersirat dalam diri dan alif tersurat di kodrat jasad atau dinamakan dengan aftar dan ba'dalnya. Untuk ini kita melihat kepada wujud penamaan atau kodrat penamaan terhadap diri batin yang wujud pada dalam batin, menyatakan semuanya menjadi wujud, menjadi aku, tentu dengan kita mentajalikan kodrat keakuan Allah dengan menjaga dengan kodrat batinnya Allah. Apa yang bisa mendampingi kalimat aku kalau aku jatuhnya kepada hu dan hu jatuhnya kepada dia, itu dimakomkan dalam makom ibadah. Huwallazi wa huwa ma'akum, itu dikalamkan dalam makom ibadah. Tetapi di dalam makom ilmu atau kodrat, pendamping aku pada kodrat wujudnya Allah adalah sebutannya hampir sedikit setara, hanya perbedaannya adalah yaitu beribadah. Apa kodrat pendamping? Disebut dengan atau engkau. Maka kita dalam zikir tanafas ini kita sudah bisa mendapat kesimpulan bahwasannya aku menyerta engkau dan aku adalah engkau. Itu perbedaan yang sangat tipis. Ini disebut dengan zikir tunggal. Tunggal dikatakan aku adalah engkau, engkau adalah aku juga. Ini dikatakan zikir tunggal. Menjaga kodrat yang dua adalah bertajalinya kodrat keakuan hu dengan adalah tajali daripada zikir tanafas atau diri yang benar. Kebenaran sebuah diri itu adalah menetapkan pendekatan yang sifatnya sudah mencapai muqarrabin atau ahadah. Pendekatannya sudah mencapai
ahadah dan wahadah dalam alam yang zahir. Jadi untuk menjaga keakuan dan engkau adalah dalam bentuk kemaslahatan kalamiah, dan ini juga yang menjadikan sebuah wujud itu terjadinya antara aftar dan ba'dal. Tetapi kalau kita tidak tahu menyatukannya dalam zikir batin, dengan atau dikatakan dengan atau sudah mendekat dengan atau engkau dan aku, ini belum dikatakan seseorang itu melengkapi zahir Allah dan batin Allah. Allahi fi zahiru wallahi fil batinu. Inilah yang dikatakan yang mana di dalam menetapkan zikir batin Allah ini, atau dikatakan zikir tan-nafas, pelaksanaan tajalinya yaitu dengan menarik kalam dinaikkan ke ma'ani, baru diturunkan meliputi sekalian alam dengan menjadi batin. Maka berartikan dia aku adalah engkau. Dengan adanya wujud dan maujud yang bersatu, maka hiduplah dua pandangan, dua jiwa dalam satu kodrat. Jiwa aku dan jiwa engkau. Engkau yang pendekatannya sudah mencapai muqarrabin. Tapi kalau dia masih mencapai itu ibadah ke makom hakikat. Tapi kalau sudah engkau, itu makomnya sudah tarekat atau dikatakan dengan tajali. Pengalamannya semuanya sudah termasuk sangat dekat. Untuk menjaga satunya aftar dan ba'dal menjadi zahir dan batin, maka zikir tanafas ini adalah salah satu zikir wujud dan maujud. Maka dalam bentuk penyatuan aku dan engkau, ini maknanya sangat tinggi dan sangat berderajat. Begitu aku naik, terlihatlah engkau. Begitu aku naik, terlihatlah engkau. Inilah mata batin manusia yang ditumpangin kodrat keinsanannya, harus selalu melihat aku adalah engkau, aku bersama engkau. Apapun yang akan dikirim kepada engkau, apakah membela ketakutan, apakah membela diri dari kebinasaan, keteraniayaan, aku adalah bertajali, tidak perlu sekali sampai meliputi sekalian alam, tetap pada kalimat tiupan tarik dengan turunkan dengan liputi dengan itu laksana napas yang tidak berhenti. Selama napas berjalan, maka selama itu juga pendekatan tidak bisa diputuskan. Ini dikatakan dengan to nafas yang berkodrat alif hamzah, ya, di bawah, baris di bawah. Alif hamzah baris di bawah menandakan bahwasannya yang di bawah ini yang akan naik dan menjadikan keakuan yang disaksikan oleh batin tadi ini dengan satu tarikan napas
tarik hu, dikeluarkan dan liputi oleh sekalian alam yang berjalan mengisi ke segala rongga diri kita. Hu, nah di uhnya ini dia mengalir ke seluruh batang tubuh kita menjadikan kodrat batin. Siapa? Batinku. Inilah jawaban dari Bani tadi. Inilah batinnya Allah, inilah dirinya batinnya Allah. Diri batinnya Allah inilah yang dikatakan tubuh lahu. Inilah tubuhku. Dengan mengalirnya batin Allah merasuk kepada 7 sifat dalam diri, mawujud dalam 4 kodrat, air, api, angin, tanah, diwa, dimani, manika, nur, nurullah, nur Muhammad, nurha Allah. Liputannya menjadikan diri batin dalam tajalli maka ini adalah melahirkan sir dan zat yang menjadi ini akan menjadikan sir dan zat menjadi batin, atau dikatakan dengan ih dan dalam tajalli napas. Maka napas ini napas yang mengingat kepada wujud batin dan keakuannya, dijaga kodratnya menjadi kodrat batinku dan aku adalah batin. Ini akan membuat namanya tanafas. Artinya itulah ibadah diri. Sebuah diri yang selalu beribadah kepada keakuannya dan menjaga keakuan Allah pada diri, inilah tanafas. Dia beribadah menjaga keakuannya di dalam diri kita yang wujud dan maujud. Ini adalah tajalli daripada batin Allah, yang mana wujudnya adalah alif hamzah baris di bawah. Kalau untuk alif hamzah baris di atas nafas. Alhamdulillah para jemaah sekalian, para hadirin dan kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Ini adalah digolongkan zikir tingkat tinggi. Dinamakan tingkat tinggi adalah kodrat yang menyatukan menjadi satu, menghimpun menjadi satu. Disebut juga dengan zikir tanafas. Jadi zikir tanafas ini adalah makom yang sangat menuntut ketunggalan, mengingatkan dia adalah engkau, engkau adalah aku adalah engkau. Ini pemahaman sangat tinggi dan sangat mulia. Seperti yang saya sampaikan pada kajian napas. Napas bukanlah wujud diri yang bernapas. Sekali lagi, napas bukanlah wujud diri yang bernapas. Yang bernapas itu wujud makhluk. Diri adalah napas, napas adalah diri. Dalam makom tanafas inilah kita menetapkan rasa yang paling kuat dan sir yang paling kuat. Bergejolaknya batin dan sir Allah dalam makom zat wujud batin selalu bertajali dan bertajali, bukan karena naik dan turun, bukan keluar dan masuk, tetapi mengingatkan dan yang saling mengingatkan antara dengan hu. Ini adalah kekuatan zikir tunggal. Dalam maksud tunggal adalah wujud dan maujud. Dan adanya la maujudun illallah ini sangat dituntut di sini, sehingga dengan adanya aku dan engkau, membuat kita semakin nyaman, semakin beribadah,
semakin meningkatkan ketakwaan kita.